kami hampiri takhta kudus-Mu Tuhan, untuk membawa puji sembah kami di hadapan-Mu Yesus. Satu nama yang berkuasa, satu nama yang hebat, satu nama yang dahsyat, nama yang indah. Kami bawa sembah syukur kami, hanya Tuhan saja yang disenangkan oleh puji sembah syukur kami. Inilah sembah kami Tuhan.
to Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever God reigns. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name of power. One more time. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Forever our God reigns. You is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name, a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of name, a powerful name. Just you are worthy. Holy, holy, holy. Beautiful name, wonderful name, the powerful name. Just you are Jesus. Never powerful name, never powerful name. I worship you, Lord. It's a glory, 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 glory for your name. I come to worship you with all my heart, with all my soul, with all my mind. I come to worship you, worship you, worship you, Your is kingdom, Your is the glory. Hosanna, Hosanna, just you are Lord. Name a powerful name, the powerful name, the wonderful name, is the name of Jesus Christ. You, Jesus, Jesus, we worship you. Jesus, we love you. Name a powerful Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah nama-Mu, Tuhan. Sebab nama yang indah itu selalu bersama dengan kami di setiap lini kehidupan kami, Tuhan. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Buka hatimu untuk kita menyembah Tuhan. Satu nama yang tidak pernah meninggalkanku sendirian. Satu nama yang berkuasa. Satu nama yang indah. Satu nama yang berharga. Namanya adalah Yesus Kristus
nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa, nama yang hebat, oh nama yang menolong, nama yang indah. Satu nama yang berkuasa, hanya Yesus Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang hebat. Haleluya, ku tinggikan namamu, ku agungkan namamu Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Haleluya, terima kasih Yesus. Show to the Lord all the earth, let us sing. Power and majesty praise to. Mountain bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever. Nothing compares, nothing to the promise I have in you. Show to the Lord.
hanya nama Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Sorak-sorai sukacita, gembira bergema, oh bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Suci, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Menyembah di hadapanmu, Raja semesta. Oh, langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira gemema, oh bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakanlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan puja, kudus, kudus, kudus. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, suci, 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 sucilah Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan sepenuhnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan, Engkau mendua
sadar Tuhan, bahwa kami seutuhnya milik-Mu Tuhan. Kami gak mau mempertahankan hidup kami yang lama. Kami gak mau mempertahankan cara hidup kami yang lama. Cara hidup kami telah berubah. Sebab kami telah menjadi milik-Mu Tuhan. Kau telah melayakkan kami. Kau telah menebus kami di atas kayu salib Tuhan. Dan kami terima atas penebusan-Mu itu Tuhan. Kau telah memakai para pelayan-Mu Tuhan untuk membawa kami masuk dalam penyembahan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap firman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Boleh jadi berkat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu untuk menjadikan saluran berkat, untuk menjadi juru bicara-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, tutup bungkus semuanya Tuhan. Setiap alat-alat, setiap jaringan, koneksi ataupun yang lainnya Tuhan, tutup bungkus semuanya di dalam nama-Mu. Biar Engkau sendiri saja Tuhan yang campur tangan atas ini. Berarti juga Tuhan buat yang menyaksikan siaran pada sore hari ini. Kami percaya, kami terima berkat, kami terima rema yang daripada-Mu Tuhan. Berkati, bicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom teman-teman. Shalom GABMC Youth, selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir menyaksikan siaran kami. Selamat datang di GAB Miracle Center. Ya, ini adalah youth kami dan puji nama Tuhan, saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sore hari ini saya akan bicara mengenai, saya sudah siapkan PPT. Sore hari ini saya akan bicara mengenai The Chosen Generation. Ya, The Chosen Generation adalah generasi yang terpilih. Ketika saya merenungkan gitu kan, awal Agustus kemarin, awal Agustus saya dapat jadwal gitu kan, bahwa saya akan khotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada tanggal 16 Agustus gitu. Saya cuma merenung, Tuhan apa sih yang Tuhan mau taruh dalam hati saya gitu loh. Karena kita memperingati momentum menjelang kemerdekaan kita nih, kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saya kayak dapatkan rema, Tuhan apa sih yang Tuhan mau bicara buat anak-anakmu ini, khususnya menjelang kemerdekaan ini. Dan entah kenapa Tuhan taruh dalam hati saya untuk, kebetulan saya juga kayak saat teduh secara rutin, dan kebetulan saya tertuju pada satu perikop ini, satu pasal yang akan kita bahas ini. Dan ketika saya baca firman Tuhan ini, saya minta rema, saya minta Tuhan bukakan hatiku, bukakan hikmat pikiranku supaya aku bisa tahu apa yang Tuhan maksud gitu loh. Dan ternyata memang ketika saya menemukan, saya membaca firman ini, saya menemukan benang merahnya bahwa iya ya, untuk kita menjadi orang yang merdeka itu sebenarnya kita juga harus memiliki, sadar akan identitas diri kita. Nah, sore hari ini saya akan bicara banyak mengenai identitas itu sendiri. Yaitu apa? Generasi yang terpilih. Yang terpilih itu maksudnya apa sih? Bukan kita terpilih dalam kontestan, no. Ini lebih daripada kontestan. Kita terpilih sebagai pilihannya Tuhan. Kita terpilih menjadi orang-orangnya Tuhan. Nah, untuk itu kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Teman-teman bisa langsung saksikan di tayangan ini. Ya, canggih kan ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10, kita akan baca bersama-sama. Judul perikop kita adalah Yesus sebagai batu penjuru. Ayat pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup itu untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, di sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 yang terakhir, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji nama Tuhan, amin. Firman Tuhan yang hidup bagi setiap kita semua. Nah, bicara kembali lagi bahwa generasi yang terpilih adalah identitas diri kita. Identitas diri kita sesungguhnya adalah orang-orang yang terpilih. Sama-sama kita katakan identitas diri kita adalah orang-orang yang terpilih. Mungkin bisa nanti dulu aja yang slide-nya ini. Nah, identitas diri kita adalah sebagai orang-orang yang terpilih. Tetapi permasalahannya adalah kita sendiri nggak sadar akan identitas kita. Kita sendiri nggak sadar siapa diri kita. Gitu loh. Saya akhir-akhir ini juga baca gitu loh, bahwa banyak anak muda semakin hari menggunakan media sosial semakin ramai, semakin sangat gencar-gencarnya untuk menonjolkan dirinya. Karena kenapa? Sesungguhnya mereka nggak sadar identitas dirinya siapa, gitu loh. Dan di ayat yang 9 tadi, di bacaan yang kita baca tadi, di ayat yang 9 itu menjadi sebuah proklaim. Saya mau katakan proklaim itu apa ya? Menjadi sebuah jaminan, menjadi sebuah sertifikat. Kalau teman-teman ikut lisens gitu ya, seperti sebuah lisens buat teman-teman, buat kita semua, bahwa di situ katakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan saya percaya bahwa di ayat ini menjadi sesuatu buat kita, menjadi apa ya? Status kita. Bahwa kita ini loh menjadi orang-orang yang terpilih. Nah, untuk itu saya mencatat ada 3 poin penting. Ciri identitas apa yang seharusnya ada dalam diri kita. Nah, bisa ditampilkan slide selanjutnya yang tadi, bahwa saya mau katakan gini. Sebelumnya, oke. Nah, saya mau katakan gini, untuk kita bisa tahu menjadi pilihannya Tuhan, kita harus tahu identitas kita. Gitu. Karena kenapa? Identitas kita akan menunjukkan tujuan hidup kita. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup, saya bisa katakan, dia nggak tahu identitasnya siapa. Tetapi karena dia tahu identitasnya, dia tahu status dirinya siapa, dia akan tahu tujuan hidupnya pada arah yang mana. Gitu loh. Nah, untuk itu ciri yang kita bisa belajar, untuk ada 3 poin bagaimana kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Apakah, coba teman-teman bisa cross check ya, sore hari ini jadikan diri kita untuk cross check. Identitas kita ini, ciri-ciri kita ini adalah orang-orang yang terpilih atau bukan, gitu loh. Karena akan sangat bahaya ketika kita sadar, oh iya ternyata selama ini statusku itu sebagai orang pilihan. Tetapi gaya hidupku, ciri hidupku gak mencerminkan sebagai orang pilihannya Tuhan. Poin yang pertama, kita langsung masuk aja. Poin yang pertama adalah mengalami transformasi hidup. Sama-sama kita katakan mengalami transformasi hidup. Nah, kalimat di ayat yang ketiga, bisa kita tampilkan di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini mengandung arti bahwa di ayat ketiga ini adalah ayat pendukung. Ya, kalimat pendukung dari sambungan ayat pertama, ayat kedua dan pasal sebelumnya. Kita nggak akan bahas di pasal sebelumnya karena keterbatasan waktu, tapi di pasal sebelumnya itu bagaimana ini ada suratan Petrus yang ditulis oleh Rasul Petrus, di mana Petrus menuliskan bahwa firman, menuliskan kekudusan, kasih persaudaraan, Injil. Dan artinya gini loh, di poin yang pertama ini kita mau belajar bahwa orang yang terpilih, orang yang menjadi pilihan Tuhan adalah orang yang mengalami transformasi hidup. Dikatakan bahwa di ayat pertama tadi apa? Buanglah. Oleh karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan di ayat yang kedua, Rasul Petrus gambarkan bahwa kita jadi bayi yang baru lahir mencari susu yang murni. So artinya gini, di poin pertama gini adalah ketika kita sadar bahwa kita adalah pilihannya Tuhan, kita harus mengalami dulu transformasi hidup, mengalami perubahan hidup, hidup yang baru. Saya mau katakan bahwa hidup yang baru itu, pertobatan itu bukan cuma sebatas engkau telah dibaptis. No, baptis hanya sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang menjadi poinnya adalah engkau harus bertindak untuk berubah. Mengalami perubahan dalam hidupmu gitu loh. Membuang segala kejahatan gitu. Untuk kita bisa menjadi orang pilihannya Tuhan, kita harus membereskan dulu. Kita harus membuang segala kejahatan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu poinnya. Mengalami transformasi hidup.
Nah, sama-sama kita sore hari ini koreksi, apakah kita sudah mengalami perubahan hidup itu? Apakah kita sudah mengalami pertobatan hidup? Jangan sampai pertobatan itu cuma di mulut doang, tapi harus dalam tindakan gitu loh. Karena pertobatan itu bukanlah sesuatu hal yang instan. Bukan semudah kita membalikan tangan, bukan semudah kita mengambil tisu ini, no. Tapi pertobatan itu adalah suatu proses, tapi proses yang pasti gitu loh. Proses di mana kita bisa berubah. Karena apa? Jelas kok firman Tuhan udah ngomong, segala sesuatu buanglah, yang jahat, tipu muslihat, fitnah, kemunafikan, semua harus dibuang, dibereskan dulu gitu loh. Dan saya ngomong kayak gini bukan berarti saya orang yang suci, oh Marco orang yang suci makanya bisa ngomong kayak gini. No, sebelum firman ini saya sampaikan ke teman-teman, firman ini udah lebih dulu kena ke saya gitu loh. Jangan pernah lihat orang yang berdiri di atas mimbar, karena apa? Pasti suci men. Gak mungkin lah di mimbar main-main. Tapi coba lihat saat turun mimbar. Dan ketika saya sadar bahwa bagi saya ini sesuatu hal yang iya, sebelum saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya juga harus berubah terlebih dahulu gitu loh. Dan saya sadar bahwa pertobatan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi sesuatu hal yang pasti gitu loh teman-teman. Dan bukan berarti yang susah, bukan berarti nggak bisa. Kita harus bisa berdamai, kita harus bisa membereskan masa lalu kita, masa hal-hal kotor yang ada dalam diri kita harus buang itu semua gitu. Karena apa? Jangan sampai itu menjadi penghambat bagimu dengan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi penghambat untuk kita tidak bisa lahir baru. Dan saya mau katakan bahwa di poin yang pertama ini, mengalami transformasi hidup, new life, hidup yang baru adalah apa sih? Kita harus benar-benar membereskan. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang buruk atau kita masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena di hadapan Tuhan kita adalah harus murni. Di hadapan Tuhan kita harus murni. Tuhan tahu isi hati kita. Tidak ada kebohongan sama sekali. Kalau kita mungkin bisa berbohong dengan teman kita, tapi kita nggak bisa berbohong dengan Tuhan. Dan di ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa jadilah seperti bayi. Nah ini menarik, kenapa kita kalau diidentikan seperti bayi? Bayi itu kan bukan sesuatu ya, seseorang yang baru lahir. Dia nggak tahu apa-apa, dia polos gitu loh. Nah Petrus mengatakan bahwa, mengilustrasikan jadilah sama seperti bayi yang mencari susu murni gitu loh. Nah bicara soal bayi yang baru lahir ini, makanya ini juga menjadi ilustrasi buat kita untuk hidup yang baru ini, kita menjadi manusia yang baru. Teman-teman pernah gak sih ngelihat bayi yang baru lahir, dia sudah jago main futsal mungkin. Bayi yang baru lahir udah jago untuk nongkrong-nongkrong bahas politik gitu, enggak. Bayi yang baru lahir dia gak tahu apa-apa, yang dia cuma tahu apa sih, dia cuma bisa ngelihat. Bahkan bayi yang baru lahir penglihatannya belum sempurna ya, masih rabun gitu. Bayi yang baru lahir itu cuma bisa menangis. Iya, orang di sekitarnya, dia belum punya kekuatan apa-apa. Dan teman-teman tahu, di usia bayi 1-6 bulan, teman-teman tahu asupan makanannya apa sih? Cuman ASI. Gak ada teman-teman lihat bayi 1-6 bulan minumnya apa, makannya apa, nasi, pizza, gak ada, cuman ASI. Nah sama, gambaran ini adalah bahwa firman Tuhan pada sore hari ini, yang mengibaratkan bahwa seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni. Nah itu bicara bahwa cuman firman yang menjadi asupan rohani kita. Cuman firman, gak ada yang lain. Firman Tuhan itu sendiri yang menjadi asupan kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita gak punya firman itu, kita akan kosong, kita akan mati. Gitu loh. Sama kayak bayi men. Bayi yang baru lahir, kalau dia gak punya ASI, maaf kata. Dia gak, bahkan ada mencatat bahwa akan perbedaan orang yang bayi ini akan mengalami kecacatan ketika dia gak menerima ASI. Kenapa? Dia butuh nutrisi itu. Sama dengan diri kita, kerohanian kita butuh nutrisi dari sorga, kita butuh yang namanya firman itu. Supaya apa? Firman itu yang menghidupkan kita gitu loh. Nah yang menarik selanjutnya adalah saat di ayat yang kedua, ya saya bacakan ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah ini bicara soal apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita butuh firman. Asupan hidup kita sebagai orang-orang yang terpilih adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah di poin selanjutnya apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keselamatan di sini bicara soal kata keselamatan dalam versi Inggrisnya, the message-nya memiliki arti whole in God. Utuh di dalam Tuhan, sepenuhnya di dalam Tuhan. Artinya gini, bahwa
ketika kita mengalami transformasi hidup itu, ada sebuah perubahan. Ada sebuah ibaratnya kita itu dikembalikan. Ibaratnya gini kan, kalau teman-teman tahu arti kata dosa itu apa sih? Arti kata dosa itu kan melenceng dari sasaran. Kita tidak berfungsi dengan benar. Gitu loh. Nah, waktu kita mengalami transformasi hidup itu, menjadi manusia yang baru itu, kita tuh utuh kembali. Kita itu difungsikan normal seutuhnya. Karena dosa, kita nggak bisa berfungsi secara utuh. Tuhan tidak menciptakan kita untuk jadi manusia yang gagal. Tuhan tidak menciptakan kita untuk jadi manusia yang jahat. Tetapi karena kita sendiri yang gagal mengikuti kehendak Tuhan. Kita sudah diberikan kehendak bebas, tapi kita gagal memanfaatkannya. Gagal mempertanggungjawabkannya. Dan itulah membuat kita tidak bisa utuh di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Tetapi ketika kita manusia baru, firman Tuhan ngomong, whole in God. Kita utuh kembali di hadapan Tuhan. Kita dikembalikan fungsi yang normal. Menjadi manusia ilahi. Yang tahu akan tujuan hidupnya. Amin. So hari ini di poin yang pertama ini, kita belajar bahwa orang yang menjadi pilihan Tuhan adalah orang yang mengalami transformasi hidup sendiri. Coba koreksi teman-teman pada sore hari ini. Apakah teman-teman sudah sudah mengalami pertobatan itu sendiri? Nah yang kedua, di ayat yang keempat sampai ke-8. Yang kedua adalah menjadikan Yesus sebagai dasar dalam hidupmu. Nah, kalau teman-teman baca di ayat yang keempat sampai ke-8 ini, bacaan yang kita saat ini adalah merujuk kepada media batu. Ada 3 rujukan batu itu. Ada batu yang hidup, batu penjuru, sama batu sandungan. Bukan batu empedu ya, bukan. 3, batu yang hidup, batu penjuru, batu sandungan. Nah, mungkin kita akan berpikir, mengapa sih kok harus batu? Bahkan judulnya pun Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saya mencatat di sini bahwa ada 3 gambaran kenapa kok media batu yang digunakan. Karena gini, teman-teman sadar gak? Batu itu adalah benda mati, benda yang keras. Materi sifatnya adalah benda mati. Tetapi dikatakan bahwa batu yang hidup. Ini akan menjadi satu keanehan bagi kita karena benda yang mati justru memiliki penghidupan. Benda yang mati justru memiliki suatu kehidupan gitu loh. Nah, di sini katakan bahwa diibaratkan bahwa batu yang hidup itu adalah Yesus Kristus, di mana ada sebuah pengharapan, ada sebuah kepastian di tengah kemustahilan. Bayangin, batu yang jelas-jelas kita tahu medianya ada batu yang sangat keras, sifatnya mati. Tetapi diilustrasikan sebagai batu yang hidup. Bahwa Yesus Kristus adalah sang mediator. Yesus Kristus adalah apa sih? Adalah sosok yang memberikan pengharapan di tengah kemustahilan. Dan yang kedua, batu itu bicara suatu pondasi yang kuat, bicara pondasi yang kokoh. Dan yang ketiga, kenapa kok di Alkitab ini katakan batu yang hidup, ada batu penjuru, batu sandungan? Karena batu itu mengisahkan bagaimana pengalaman pribadi Petrus dengan Tuhan. Kalau teman-teman tahu, yang menamai Petrus adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahwa engkau kuberi nama Petrus, yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini kuberdirikan jemaatku. Nah, ini bicara bahwa bagaimana pengalaman pribadi Petrus dengan Tuhan. Sehingga Petrus mau mengimpartasikan ayat ini diberikan untuk pada setiap orang-orang yang percaya. Kalau teman-teman baca surat ini diberikan kepada orang-orang yang baru pulang setelah menerima Pentakosta itu. Gitu loh. Dan sama-sama kita mau jadikan di poin yang kedua ini adalah untuk kita menjadi orang yang terpilih, kita harus tahu dulu tuh. Kita harus sadar bahwa dasar hidup kita yaitu Yesus, bukan yang lain, gitu loh. Dan juga Yesus Kristus itu, nah ini pertanyaannya menarik adalah bahwa apa sih bedanya batu yang hidup, batu penjuru, batu sandungan. Nah, jadi gini, di ayat teman-teman yang sudah kita baca tadi ya, di ayat 4 sampai ke 8 itu ya. Yesus sebagai batu yang hidup, Yesus yang sebagai dasar penebusan dosa. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita sebagai dasar pengharapan kita. Yang seharusnya sangat penting bagi manusia, sangat dibutuhkan bagi manusia. Tetapi sayangnya apa? Di ayat yang keempat, disitu dikatakan bahwa apa? Tetapi yang dibuang oleh manusia. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi justru itu yang dibuang itulah yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Jadi batu yang hidup itu yang seharusnya jadi suatu hal yang penting bagi manusia dibuang oleh manusia. Tetapi justru yang ketika yang dibuang itulah di hadapan Allah
menjadi sebuah batu penjuru. Nah teman-teman, batu penjuru itu apa sih? Batu penjuru itu adalah bagi tukang bangunan, ilustrasinya tuh gini, sebagai tukang bangunan, dia harus membutuhkan patrun, apa ya kasar bahasa Indonesianya, arah, penentu arah gitu loh. Sebagai dasar arah bangunan itu. Karena apa? Gak sembarangan orang buat bangunan yang kokoh, megah. Gak sembarangan, dia harus memperinci secara pasti, secara benar. Bukan kira-kira lagi, bukan ilmu kira-kira lagi, tapi ilmu pasti. Supaya apa? Supaya gak melenceng. Karena suatu saat nanti, karena tanah ini kan akan terus bergerak gitu loh. Dan kalau misalnya melenceng, akan sangat fatal gitu loh. Nah batu penjuru itu bicara soal itu, tukang bangunan akan menggunakan batu penjuru sebagai apa? Dasar untuk mengukur, dasar untuk kepastian itu sendiri dalam bangunan itu sendiri. Nah, Yesus sebagai batu penjuru artinya apa? Yesus sebagai arah dalam hidup kita. Yesus menjadi arah bagi manusia untuk melangkah, untuk menyatakan dalam perbuatannya gitu loh. Nah, bayangin batu yang hidup yang diabaikan manusia, tetapi justru jadi batu penjuru bagi manusia. Tetapi sayangnya bagi mereka yang menolak batu penjuru itu, yang menolak batu yang hidup itu, malah apa? Akan menjadi batu sandungan. Nah, batu sandungan ini contohnya seperti apa? Kalau teman-teman baca dalam Roma, saya nggak akan, kita keterbatasan waktu aja. Pokoknya saya ceritakan ini. Dalam kitab Roma, di situ diceritakan bahwa orang-orang Yahudi justru menjadi batu sandungan. Yesus justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka menolak firman. Dan ini sesuai kok dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Buat mereka yang tidak taat pada firman, buat mereka yang menolak akan firman, Yesus akan menjadi batu sandungan. So, di poin yang kedua ini, kita belajar Yesus sebagai batu yang hidup. Ia sendirilah yang menjadi batu penjuru atas hidup kita. Dan yang di ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa datanglah kepadanya, batu yang hidup itu. Kita datang ke Tuhan, kita bangun dasar yang benar, kita taruh dasar yang benar. Jangan sampai kita salah atau mungkin kita bukan datang kepada Yesus dan kemudian apa? Di ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa dan biarlah kamu juga dipergunakan untuk menjadi batu hidup itu. Dan hendaklah kita juga menjadi bagian dalam batu hidup itu. Hendaklah kita menjadi batu hidup itu sendiri. Dan selanjutnya di ayat kelima di situ dikatakan bahwa apa? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah teman-teman, waktu saya mendalami rumah rohani ini apa sih? Dan ternyata rumah rohani ini bicara apa sih? Gereja teman-teman. Baik secara gereja invisible maupun gereja yang baik dalam bangunan. Baik dalam gedung ataupun baik dalam diri kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan. Dan untuk itu, untuk kita sebagai terlibat dalam pembangunan rumah rohani ini, kita harus ngerti dulu bahwa kita itu harus taruh dasar yang benar kepada Yesus Kristus, bukan dasar yang lain, gitu loh. Karena apa? Karena jangan sampai, akan sangat ngeri sekali, jujur akan sangat ngeri sekali kalau gereja, kalau Yesus justru menjadi batu sandungan untuk gereja. Akan jadi sangat ngeri sekali kalau Yesus justru jadi batu sandungan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita nggak menaruh dasar yang benar, gitu loh. Dan sadarkah? Mungkin kita belajar bahwa untuk kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan, jangan sampai kita goyah. Iman kita tuh harus tetap dikuatkan. Iman kita tetap harus bertahan. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi pilihannya Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Orang-orang pilihannya Tuhan adalah apa? Orang-orang yang menaruh dasar yang benar kepada Tuhan. Dan mungkin saat ini kita merasa, kok aku loh ditolak sama keluargaku. Aku ditolak sama temanku. Teman apapun lah. Teman sekolah, teman gereja, teman pelayanan. Mungkin kita sering ditolak, dikecewakan. Tapi dengar baik-baik. Firman Tuhan yang kita baca sore hari ini. Apa sih? Yesus tuh loh datang ke dunia ini. Dia justru ditolak. Tetapi ketika ditolak pun, dia justru menjadi batu penjuru dalam setiap hidup kita. Nah pilihannya saat ini adalah, apakah kita mau menjadi batu yang hidup itu, atau kita mau jadi batu sandungan. Ketika Yesus sebagai batu penjuru nih, Yesus sebagai batu penjuru kita, pilihannya cuma dua kok. Kita mau terlibat menjadi batu yang hidup, atau kita justru menjadi batu sandungan. Nah,
ketika kita punya arah kepada Tuhan, maka gaya hidup kita juga arah kita firman Tuhan, gitu loh. Ayat yang keempat, tadi kita sudah baca bahwa ayat 4 ini kita harus datang pada batu yang hidup itu. Kita datang kepada Tuhan. Ayat yang kelima, kita bangun dasar itu, dasar iman kita, dasar hidup kita. Dan apa? Kita menjadi bagian yang hidup, menjadi bagian batu yang hidup dalam pembangunan gereja. Di ayat yang keenam, itu adalah sebuah penggenapan firman. Ayat ke-6 ini adalah di sini dikatakan bahwa sebab ada tertulis dalam kitab suci, dan ini adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama, sudah ditulis dari Mazmur Yesaya bahwa apa? Bahwa sesungguhnya aku meletakkan di Sion batu yang terpilih. Itu apa? Bicara soal Yesus, penggenapan perjanjian baru. Yesus sebagai batu penjuru. Batu yang sangat mahal, batu pilihan dalam hidup kita, sebagai arah hidup manusia. Dan di ayat 7 sampai ke 8, itu ada sebuah penggenapan bahwa apa sih? Bahwa ketika batu yang dibuang itu oleh tukang-tukang bangunan, justru apa? Menjadi batu penjuru. So, sore hari ini saya mau cuma sampaikan di poin yang kedua ini adalah apa sih? Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa ubah dari sesuatu hal yang dianggap enggak penting. Tuhan bisa ubah dari sesuatu hal yang mustahil. Tuhan bisa ubah dari sesuatu yang terabaikan oleh manusia. Tuhan bisa ubah untuk menjadi something. From nothing to be something. Dari yang gak penting, Tuhan bisa pakai. Hidupmu saat ini, kau mungkin merasa, aku lo gak punya arah hidup lagi kok. Semua sudah nolak aku. Gak ada yang mau terima aku. Gak ada yang mau suka sama aku. Dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. You are the chosen people. Kamu itu pilihannya Tuhan. Tuhan bisa ubah kok status hidupmu. Percaya deh. From nothing to be something. Tapi apa? Ketika engkau taruh dasar itu the living stone. Ketika engkau taruh dasar imanmu, dasar hidupmu kepada Yesus sebagai batu yang hidup. Karena apa? Untuk orang yang menolak Tuhan justru menjadi kemalangan dalam hidupnya. Untuk orang yang menolak firman justru menjadi kemalangan hidupnya. Karena apa? Menjadi sebuah kerugian besar dalam hidupnya. Justru menjadi batu sandungan. Dan poin yang terakhir, selain kita menjadikan Yesus sebagai dasar hidup kita, poin yang terakhir adalah apa? Dipilih secara khusus untuk menyatakan karyanya. Kita baca kembali di ayat yang ke-9 sampai ke-10, di situ dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu enggak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya gini, kita itu dipilih secara khusus untuk menyatakan karyanya. Kita enggak hanya sekedar dipilih, tapi kita ditetapkan. Untuk apa? Menyatakan perkara perbuatan yang ajaib. Menyatakan kabar baik, perbuatan yang benar dalam hidup kita. Nah, poinnya adalah bukan kita, firman Tuhan udah ngomong kan, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan sendirilah yang memilih kita. Kamulah bangsa yang terpilih. Gitu loh. Kita ada suatu, kita ini sebagai bagian dari kerajaan Tuhan. Kita sebagai bagian dari status warga negaranya Tuhan. Dan kemudian apa? Enggak berhenti sampai di situ. Imamat yang rajani. Tuhan menetapkan kita, Tuhan menaikkan derajat kita sebagai imamat. Bukan hanya sekedar rakyat biasa, tapi sebagai imamat. Sebagai pemegang janji firman Tuhan itu. Dan selanjutnya apa? Di situ dikatakan bahwa umat kepunyaan Allah. Nah, bicara soal umat kepunyaan Allah ini adalah merujuk bahwa harga dirimu saat ini bukan ditentukan oleh apa yang kau miliki. Tetapi harga dirimu saat ini ditentukan oleh siapa yang memiliki kamu. Dan firman Tuhan udah jelas ngomong bahwa kita semua adalah umat kepunyaan Allah. Gitu loh. Nah, beberapa waktu yang kemarin saya sempat diskusi dengan Peter. Bro, kalau Tuhan ngomong bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan, berarti ada juga orang yang tidak terpilih. Berarti apakah Tuhan egois? Oh, kemarin Peter kita kemarin diskusi soal itu gitu loh. Dan ya saya nggak tahu Peter ngomong kayak gitu apakah dia bertanya atau imannya rapuh, saya nggak tahu ya. Cuman poinnya gini, Tuhan nggak pernah egois dalam hidup kita. Lalu kenapa ada orang yang tidak terpilih? Saya mau katakan bahwa
Orang-orang yang tidak terpilih adalah orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan. Firman Tuhan, kalau teman-teman baca, pelajari dari perjanjian lama, teman-teman juga pelajari dari suratan Paulus, suratan Petrus. Di situ jelas kok dikatakan bahwa kita ini sebagai ahli waris, kita ini sebagai anak janjinya Tuhan. Tapi orang yang di luar janjinya Tuhan adalah apa sih? Orang yang menghambakan dirinya kepada Allah-Allah lain. Orang yang menghambakan dirinya kepada selain Tuhan. So, artinya gini, orang pilihannya Tuhan adalah orang yang telah ditetapkan untuk di bangsa yang terpilih itu. Sehingga apa? Fokus kita pada Tuhan. Hidup kita menghambakan diri kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan yang lain. Allah-Allah yang lain. Gitu loh, amin. Dan juga dipilih secara khusus untuk menyatakan karyanya. Itu bicara soal apa sih? Kita ini ditarik keluar. Eklesia ditarik dari keluar. Dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Dan di ayat yang ke-10, firman Tuhan cuma ngomong gini, bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ada sebuah new identity, ada sebuah new status. Man. So hari ini orang yang dipilih dalam Tuhan, kita tuh new status, memiliki new identity. Karena kenapa? Dulunya kita gak layak, dulunya kita mati. Dulunya kita, hakikat kita adalah dosa, hamba dosa. Tetapi apa? Firman Tuhan udah ngomong. Karena Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan tarik keluar itu. Tuhan tarik kita dari yang kegelap menuju terang yang ajaib. Dari yang kita enggak dikasihani, tetapi yang sekarang justru beroleh kasihan. Yaitu apa? Kasih karunia Tuhan. So, orang-orang yang terpilih tentu menjadi saluran berkatnya. Karena apa? Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Hidupi akan panggilan itu. Kita hidupi firman Tuhan ini. Kita dilayakkan olehnya untuk dapat menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita dilayakkan Tuhan untuk apa? Supaya kita bisa jadi berkat. Gitu loh. Dan kita sudah harus sadar dulu identitas kita. Menjadi dipilih secara khusus untuk menyatakan perbuatannya yang ajaib. Untuk menyatakan karyanya. Dan jangan pernah bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Mungkin kau punya bisa bangga dengan apa? Hartamu, apa yang kau miliki saat ini. Tetapi one day, someday akan bisa hilang gitu saja. Tetapi banggalah ketika engkau sadar bahwa engkau telah menjadi pilihannya Tuhan. Engkau telah memiliki status yang baru, hidup yang baru. So firman Tuhan gak akan saya perpanjang. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, WL Singer bisa maju ke depan. Saya rindu teman-teman. Saya rindu bukan cuman saya aja yang terima kebenaran firman Tuhan ini. Yesus sebagai batu penjuru harus kita juga mau sama-sama menghidupinya. Kita akan nyanyikan lagu dari awal, sebab aku ini milikmu. Mari kita renungkan sejenak, tutup Alkitabmu, buka hatimu, kita datang ke Tuhan sore hari ini. Teman-teman harus sadar bahwa apa? Kita ini menjadi pilihannya Tuhan. Kalau saya tadi sudah katakan, kalau kita ngomong ada orang yang terpilih, maka ada juga yang tidak terpilih. Amin. Yuk sama-sama kita renungkan sejenak.
biarkan alunan musik saja. Tutup matamu, kita renungkan sama-sama. Entah kenapa tadi saya teringat Tuhan gerakan saya dengan satu ayat Yesaya 43:4 dikatakan bahwa karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, maka aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa. Teman-teman sadar gak bahwa hidup kita menjadi pilihannya Tuhan? Kita ini orang-orang yang terpilih loh. Status kita, identitas kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sadar akan identitasmu, kenali dirimu. Jangan sampai engkau sudah 20 tahun, usiamu 30 tahun mungkin, 10 tahun, tapi engkau gak kenal siapa dirimu. Engkau gak tahu apa-apa, engkau gak tahu siapa. Firman Tuhan pada sore hari ini sudah jelas bahwa kita semua adalah pilihannya Tuhan, orang-orang yang terpilih. Sadarkah ketika kita sebagai orang-orang yang terpilih, maka ada juga orang-orang yang tidak terpilih. Orang-orang yang terpilih adalah apa? Orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Dan ciri identitas orang yang dipilih Tuhan adalah kita mengalami transformasi hidup itu. Di hadapan Tuhan kita harus murni, tidak ada yang tersembunyi. Dosa-dosa yang lama, masa lalumu yang kelam, kau harus hapus itu semua, supaya itu jangan jadi penghambat, jangan jadi penghalang atas hidupmu. Dan yang kedua, menjadikan Yesus sebagai dasar hidupmu. Menjadikan Yesus sebagai dasar hidupmu, bukan yang lain. Waktu kita taruh dasar yang benar kepada Tuhan, kita jadi bagiannya Tuhan, kita menjadi gereja-gerejanya Tuhan, baik secara visible maupun invisible. Dan yang ketiga, kita dipilih secara khusus. Tuhan bukan asal-asalan pilihmu, tapi Tuhan secara khusus ada rencana, ada tujuan hidup yang telah Tuhan siapkan buat hidupmu. Jangan pernah bangga, saya sudah katakan, jangan pernah bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Tetapi banggalah ketika kau sadar bahwa kau adalah pilihannya Tuhan. Kau sadar kau miliknya Tuhan. So teman-teman, jangan pernah ragu untuk ikut Tuhan. Jangan pernah setengah-setengah ikut Tuhan. Karena apa? Tuhan secara utuh memilih engkau. Bukan sebagian, tapi seutuhnya memilih engkau. Sadari itu teman-teman. Mungkin engkau hari ini hancur. Mungkin engkau pengharapanmu udah rapuh. Sadar baik-baik. Tuhan bisa ubah kok. Dari batu yang terabaikan, Tuhan bisa ubah jadi batu penjuru. Petrus, kita lihat, kita tahu hidupnya bagaimana. Hancur hidupnya. Dia gak punya pengharapan hanya sebagai penjala ikan. Tuhan pilih dia, Tuhan tetapkan dia jadi penjala manusia. Dia sempat jatuh, dia kembali lagi pada masa lalunya. Waktu Tuhan naik ke sorga, waktu Tuhan bangkit. Tapi apa? Ketika dia mengalami, dia sadar akan identitasnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menjadi rasul yang sangat dipakai Tuhan secara luar biasa. Rasul yang sangat berdampak bagi iman kekristenan. So hari ini firman Tuhan sudah berhenti sampai sore hari ini. Tapi kuat kuasa Tuhan gak akan pernah berhenti dari situ. Namaku aku di dalam hatimu. Taruh tangan kirimu di hatimu. Sama-sama nyanyikan lagi ini. Kasih setiamu yang menghidupkan aku.
firman Tuhan mungkin boleh selesai pada sore malam hari ini, tapi karya Tuhan, rema ini akan terus ada dalam diri kita, menjadi pilihannya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai detik ini kami masih bisa beribadah secara online, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih bisa belajar firman-Mu Tuhan. Kami masih bisa mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami gak mau jadi Kristen yang pasif, tapi kami mau jadi Kristen yang aktif Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, bangsa kami yang tercinta, negara Republik Indonesia, besok akan bertambah 1 tahun. 75 tahun bukanlah usia yang muda. Untuk itu Tuhan, hatimu berdoa Tuhan, minta perkenanan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Hatimu ada untuk Indonesia. Kau mau pakai Indonesia menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Jadi saluran berkat bagi negara-negara yang lain Tuhan. Berkati Tuhan setiap pemimpin kami Tuhan, khususnya Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, bahkan jajaran-jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah pemerintahan yang telah Kau pilih dan telah Kau tetapkan ini Tuhan, tetap berpedoman Tuhan pada kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Pakai, berikan hikmat, kebijaksanaan, supaya membawa Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang maju Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, dari segala niat yang menghancurkan persatuan Indonesia. Intoleransi kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Gerakan-gerakan radikalisme yang tidak sesuai dengan firman-Mu atau mungkin yang ingin merusak ideologi bangsa, kami patahkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persebaran COVID di Indonesia Tuhan. Kami gak berhenti berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mujizat, ada pengharapan yang kami lihat. Berkati setiap keluarga korban, pasien yang saat ini berjuang untuk sembuh, maupun tenaga medis, kiranya Kau berkati Tuhan. Tuntunan penyertaan-Mu selalu ada buat mereka Tuhan. Baik juga Tuhan yang saat ini sedang uji klinis untuk vaksinnya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kami minta kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja kami, para pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari Ko Teguh, Ko Budi, Ko Sandy. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati juga Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah tetap Injil Kristus saja Tuhan yang menjadi dasar bagi gereja ini, menjadikan Engkau sebagai dasar, batu yang hidup itu Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, berkati Tuhan. Buat para pelayan-Mu juga Tuhan, youth yang ada di tempat ini, Maxi, Peter, Yafet, Meta, Elia, semuanya Tuhan. Berkati Tuhan. Buat pelayanan ini Tuhan, biarlah pelayanan youth ini hanya berlandaskan pada kasih-Mu Tuhan. Bukan satu kebanggaan kami untuk bisa melayani Engkau, tapi semata-mata karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang sedang menyaksikan ini Tuhan. Setiap pokok-pokok doanya Tuhan, apapun Tuhan keluh kesahnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau gak pernah lepaskan kami, Kau selalu sertai kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah. Pertemukan kami di pertemuan-pertemuan selanjutnya Tuhan, untuk kami bisa belajar akan firman-Mu, mengerti apa isi hati-Mu Tuhan. Mari teman-teman, saya undang kita semua untuk angkat tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah firman-Ku, maka aku akan berkenan olehnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya yang sangat indah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih rahmat, penyertaan Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang menyertai, memberkati, memberhasilkan kemanapun kau melangkah. Kau dijaga Tuhan, kau menjadi miliknya Tuhan, kau menjadi pilihannya Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai pada sore hari ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah kita setiap minggunya jam 4 sore di channel YouTube GAP Miracle Center, dan untuk minggu depan akan dilayani oleh hambanya. Jadi Tuhan Yesus tetap saksikan. Tuhan Yesus memberkati.